Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Bukan kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita Fathul Mu'in, masih terkait dengan sunnah-sunnah salat ya. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan salat. Kita masuk ke qaul musannif wa kashfu ra'sin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wa kashfu ra'sin wa mankibin wadhiba'un walau min fawqil qamisi. Ya. Karena ini bukan ini ya, sunnah-sunnah salat ya, tapi hal-hal yang makruh yang berkaitan dengan salat ya. Wa kashfu ra'sin, dan makruh untuk menyingkap kepalanya. Jadi sunnah gitu ya. Sunnah ketika kita sholat, kepala kita itu tertutup ya, baik dengan peci atau dengan sorban atau dengan yang lainnya. Ya, jadi ini merupakan kesunahan sholat gitu ya. Waman kibin, dan juga bahu. Ya, bahu kita jangan sampai tersingkap ya. Kalau tersingkap, sholatnya sah dan juga tidak berdosa, tapi ya makruh gitu. Dan juga ittiba. Ittiba itu ya seperti kayak lagi tawaf ya. Itu selendangnya itu ditaruh di sebelah di sebelah kiri ya. Jadi di yang kebuka itu sebelah kanan. Ya, walau min fawqil qamis. Walaupun ittiba ini ya, ittiba ini di atas kita udah pakai baju, habis itu ada selendang yang kita, seperti kalau kita lihat itu ada ya seperti orang-orang Yunani kuno ya. Orang-orang Yunani kuno kan dia udah pakai baju di atasannya. Nah, dia pakai selendang sebelah sini gitu. Itu namanya ittiba. Walaupun ada bajunya ya, walaupun pakai baju. Nah, itu juga makruh. Selanjutnya qala al-Ghazali fil Ihya, berkata Imam Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya, Ihya Ulumuddin, la yaruddu rida'ahu idza saqata. Nah, hendaknya jangan mengembalikan selendangnya atau ya selendangnya jika itu dia jika jatuh ya. Ai illa li udhrin, kecuali memang ada uzur gitu ya. Seperti apa uzurnya? Misalkan cuaca sedang panas gitu ya. Sehingga kan kalau misalkan dia ditaruh di atas kepala kan gitu. Misalkan sholatnya lagi di tempat terbuka dan sedang panas banget gitu ya. Nah, kalau itunya jatuh ya. Nah, boleh kita kembalikan lagi. Sebenarnya secara umum boleh ya, asalkan tidak menyebabkan gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak itu kan 3 kali secara berturut-turut ya. Nah, secara asal boleh, memang boleh, tapi makruh ketika tidak ada uzur. Yaitu uzur, kalau ada uzur seperti misalkan panas, cuaca sedang panas, atau cuaca sedang dingin, ya. Atau misalkan kalau kita nggak ambil, ya, takut hilang, ya. Nah, alasan-alasan itu, bisa menjadikan hukum yang tadi makruh, ya, bisa menjadi mubah, gitu ya. Wa mithluhul imamah, dan juga
imamah gitu ya. Imamah itu berarti ya imamah sorban ya. Wa nahwuha, dan juga yang lainnya. Kan peci juga kan. Pecinya jatuh. Nah, kalau berdasarkan keterangan ini berarti apa namanya? Ya, makruh gitu, kecuali ada uzur tadi. Kepanasan, kedinginan, atau takut hilang misalkan kalau kita tinggalin. Baik. Selanjutnya wa kuriha salatun bimudafaati hadatsin. Ya. Dan makruh juga salat dalam keadaan ingin berbuang, menahan hajat. Misalkan kita ingin BAK atau BAB tapi kita tahan. Ya, itu juga makruh salat seperti itu. Ya, bahkan sebagian ulama itu ada yang tidak sah salatnya, tapi ya di mazhab Syafi'i atau di jumhur ulama itu makruh ya. Makruh salatnya sah tapi makruh ya. Makruh salat dalam keadaan menahan hajat. Kabaulin ya, seperti menahan kencing ya. Wa ghaitin, dan juga menahan BAB, warih, dan juga menahan kentut ya. Lil khabaril ati. Nah, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang akan dijelaskan nanti ya. Al-ati. Hadisnya itu ya, nanti mungkin ada penjelasannya di sini, tapi disebutin di sini la salata bi hadrati ta'am. Janganlah kita salat di hadapan, atau janganlah salat ketika makanan sudah siap saji. Nah, tapi di sini ketika memang kita sedang mustak, sedang ingin makan. Misalkan karena lapar gitu kan. Ya. Karena lapar. Nah, itu ketika dalam keadaan seperti itu, ya maka kita dahulukan makan. Karena itu tadi larangan Rasulullah SAW, illa sholat bi hadrati ta'am. Janganlah kita sholat ya, atau tidaklah sempurna sholat ya ketika ada makanan yang telah dihidangkan. Ya. Tapi kalau misalkan kita nggak terlalu mustaq karena kita masih kenyang gitu ya, karena sudah datang ya, nggak apa-apa kita sholat dulu gitu ya. Nah, ini ketika kita lapar gitu ya, lapar sekali, kita nanti di sholat itu memikirkan makanan yang tadi sudah dihidangkan. Nah, itu sholat dalam keadaan seperti itu makruh ya. Wala sholat wa huwa yudafi'uhul akhbathan, dan juga tidak sempurna sholat ya, dan dia dalam keadaan menahan buah hajat gitu ya. Ini hadisnya. Wali anha. Nah, di sini sebutin kenapa sih Rasulullah ya melarang kita sholat, walaupun tadi larangan tadi makruh ya, bukan haram. Mazhab Syafi'i memahaminya itu makruh. Jadi sholatnya masih sah ya. Sholat dalam keadaan tadi masih sah tapi makruh ya. Wali annaha tukhillu bil khusyu'. Karena perkara-perkara tadi itu dapat menyebabkan kekhusyuan kita itu berkurang. Ya. Bal qala jam'un, bahkan sebagian ulama itu ya berpendapat in dzahaba biha, jika ya perkara tersebut dapat menyebabkan hilangnya khusyuk, batalat, salatnya bisa batal. Sebagaimana keterangannya Imam Ghazali ya. Imam Ghazali kan khusyuk itu merupakan syarat sah salat gitu ya, atau rukunnya salat. Nah, itu menurut pandangan Imam Ghazali. Sedangkan menurut yang rajih di dalam Syafi'i, khusyuk itu bukan merupakan rukun dari salat. Yang rukun adalah tumakninah, bukan khusyuk gitu. Ya. Nah, makanya ya karena tadi ada perbedaan seperti itu dan juga ada hadis ya. Nah, hendaknya kita meninggalkan keadaan-keadaan tersebut ya. Kita dahulukan misalkan kalau mau buang hajat dulu sampai selesai baru kita sholat ya. Nanti gimana ketinggalan jamaah? Nah, ini juga sebagai uzur untuk meninggalkan jamaah. Nah, di sini nanti ada keterangannya ya. Wa yusannu lahu tafrighu nafsihi qabla shalah.
dan disunahkan dia menyelesaikan hajatnya, hajat dirinya sebelum dia sholat, ya, supaya tidak tashwish, ya, supaya tidak pikirannya itu campur aduk sehingga tidak bisa khusyuk. Wa in fatatil jamaah, walaupun dia tidak mendapatkan jamaah, gitu, ya, karena ini merupakan uzur untuk, ya, kita meninggalkan jamaah. Walaupun soal jamaah itu kan fadilahnya sangat besar, ya, fadilahnya sangat besar, bahkan ada yang mewajibkan sholat jamaah. Nah, tapi ketika dalam kondisi seperti ini, ya, maka kita harus mendahulukan, ya, buang hajat dulu daripada sholat jamaah. Supaya apa? Supaya sholat kita khusyuk, gitu. Nah, ini ketika posisinya di luar sholat. Ketika posisinya di luar sholat. Nah, sekarang kalau misalkan posisi kita sedang dalam sholat, apakah kita boleh tetap membatalkan sholat lalu buang hajat atau bagaimana? Nah, walaysa lahul khuruju minal fardi idza tar'at lahu fih. Nah, ini dia. Dan tidaklah boleh dia keluar dari sholat fardu, ya, tidaklah boleh dia keluar dari sholat fardu. Idza tar'at lahu fih, jika keinginan hajatnya itu tiba-tiba ada di dalam ketika kita sholat. Nah, ini kita nggak boleh berdasarkan ayat wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Ya. Dari sini, dari ayat ini diistinbatkan, ya, bahwasanya kita tidak boleh membatalkan sholat fardu kita kecuali memang ada pembatalnya, ya, kecuali memang ada pembatalnya, misalkan kayak keluar kentut, gitu, ya, kita memang benar-benar hadas. Tapi kalau misalkan belum berhadas, ya, maka kita tidak boleh membatalkan. Maka kita hendaknya menahan itu, ya, walaupun memang khusyuknya memang jadi tidak khusyuk, tapi sebisa mungkin kita tahan, gitu, ya, kita tahan. Nah, itu ketika kondisinya, ya, di dalam sholat, gitu, kondisinya di dalam sholat, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sholat sunnah, ya? Nah, kalau sholat sunnah di dalam mazhab Syafi'i itu dikiaskan dengan saum, ya, kan di saum itu ada hadisnya. Kalau dia mau, ya, dia melanjutkan. Kalau as-shaimu amiru nafsihi. As-shaimu amiru nafsihi. Orang yang berpuasa sunnah itu dia pemimpin bagi dirinya sendiri. Jika dia mau melanjutkan puasanya, silahkan. Jika dia mau membatalkan puasanya, silahkan, ya. Nah, tapi memang ada sebagian ulama yang tetap jika di amalan sunnah, walaupun amalan sunnah itu sendiri, ya baiknya tidak membatalkan sholat. Nah, makanya kalau sholat sunnah, ya, hukumnya makruh, ya, membatalkan. Kalau misalkan dalam kondisi seperti ini, hukumnya makruh, tidak haram, ya. Karena yang haram itu jika kondisinya sholat fardu, ya, atau ibadah yang wajib, gitu. Itu kalau di sholat. Puasa juga seperti itu, ya. Ya, kalau dia sudah melaksanakan puasa sunnah, dia memang berhak untuk membatalkan, ya. Tapi ya hendaknya dia terus, gitu. Nah, beda dengan haji. Kalau puasa sholat dan puasa sunnah, ya, sholat sunnah dan puasa sunnah, kalau dia membatalkan tidak wajib untuk diqadha. Tapi kalau haji nanti pembahasan haji, walaupun hajinya haji sunnah, ya, kita sudah pernah haji terus haji lagi, gitu. Nah, haji yang kedua itu haji sunnah. Nah, kalau hajinya haji sunnah, nah, walaupun kita ada niatan pengen membatalkan, tapi kita sudah talabus bil hajj, kita sudah masuk, ya, dalam praktik ibadah haji, ritual ibadah haji, maka tidak boleh kita membatalkan, ya, tidak boleh membatalkan. Dan kalau dibatalkan hajinya, maka kita harus mengqadhanya, gitu. Nah, ini kalau haji dan umroh pun juga seperti itu, ya, karena haji dan umroh ini memiliki kekhususan tertentu daripada ibadah yang lain, ya.
Oke, jadi kalau ada rasa untuk buang hajat ya, maka dilihat kalau itu sholat fardu ya sebisa mungkin kita tahan sampai keluar dengan sendirinya ya, sebisa mungkin kita tahan. Nah, kalau sholat sunnah dia boleh membatalkan, tapi kalau bisa dia tahan karena makruh hukumnya keluar atau membatalkan sholat sunnah. Baik. Wala ta'khiruhu idza dhaqa waqtuhu, dan juga tidak boleh kita mengakhirkan ya mengakhirkan sholat fardu idza dhaqa waqtuhu, jika waktunya sudah sempit gitu ya. Misalkan waktu sholat zuhur tinggal tersisa 10 menit lagi ya. Nah, itu kita nggak bisa melakukan sholat ya, kecuali kalau kita akhirkan nanti waktunya akan keluar ya. Kalau kita buang hajat dulu, nanti sholatnya bisa di luar waktu, di waktu asar. Nah, ini nggak boleh. Ya. Jadi kalau misalkan waktunya sudah menyempit, ya, waktunya sudah menyempit, maka ya kita langsung dahulukan sholat. Ya, kita langsung dahulukan sholat. Nah, ini sebagaimana sedang kaidah ya. Kaidah fikih, idza dhaqa ittasa'a. Jika suatu perkara itu menjadi menyempit, maka perkara yang lain menjadi meluas. Nah, gitu kan. Nah, kan tadi kita tidak boleh, kita harus mendahulukan buang hajat daripada jamaah kan gitu. Ya. Atau daripada sholat. Ya. Tapi sekarang waktunya sudah menyempit, maka perkara yang tadi buang hajat menjadi meluas ya. Kita ya boleh kita akhirkan hajatnya, tapi sholatnya ini ya kita harus dahulukan supaya kita tidak sholat di luar waktu, gitu ya. Nah, lalu kapan sih kemakruhannya itu? Ya, kemakruhannya itu kapan? Tadi kan misalkan sebelum sholat ya kita ada keinginan untuk buang hajat ya, keinginan untuk buang hajat. Lalu kan kadang kan suka hilang dengan sendirinya ya. Ya. Ternyata 1 menit sebelum sholat rasa itu hilang. Kita tahan-tahan. Oh, ternyata rasanya hilang. Nah, apakah ketika itu masih makruh juga hukumnya? Nah, kapan dikatakan sholat kita makruh? Ketika dalam keadaan menahan hajat. Ya, ketika hendak taharum. Adanya rasa itu ketika kita taharum, takbiratul ihram. Ya Allahu Akbar, ada rasa itu ya. Ya, ada rasa ingin buang hajat. Nah, disitulah baru makruh gitu ya kalau kita uh, menahan hajat ya. Ya. Lalu, nah, tapi yang tadi tidak mutlak ya, yang tadi tidak mutlak. Wayan bagi an yalhaqa bihi ma law aradat lahu qabla taharrum fazalat wa alima min adatihi annaha ta'udu ilaihi fi shalah. Nah, bisa dikiaskan. Jadi kan dihukumi makruh ketika ada keinginan buang hajat ketika takbiratul ihram. Walaupun sebelumnya misalkan ada terus hilang gitu kan. Nah, sekarang kalau ada terus hilang ya, dan ketika takbiratul ihram itu tidak ada misalkan, kan nggak makruh. Nah, tapi dia yakin nanti ketika sholat itu biasanya bakal balik lagi rasa itu. Nah, maka itu dalam keadaan seperti itu, nah itu juga makruh ya. Jadi rasa ingin buang hajat tadi sebelum sholat ya, terus hilang, tapi dia yakin nanti pas sholat ya, nanti pas sholat bakal balik lagi. Nah, yang tadi itu juga dikiaskan ya, dikiaskan dengan keadaan ketika takbiratul ihram. Jadi ada rasa ingin buang hajat ketika takbiratul ihram itu sendiri itu tidak mutlak ya. Bisa dikiaskan juga
keadaan ingin buang hajat, walaupun nanti hilang ya sebelum takbiratul ihram atau pas takbiratul ihram sudah hilang. Nah, tapi dia ketika sholat dia yakin nanti bakal kembali lagi nih rasa ini. Nah, itu juga menjadi makruh juga ya. Jadi makruh. Baik, selanjutnya, halaman selanjutnya. Ya, wa tukrahu bihadrati ta'amin aw syarabin yashtaqu ilaihi li khabari Muslim. Ya. Dan makruh ya. Makruh salat di ketika makanan sudah dihidangkan ataupun minuman. Nah, tapi di sini lihat yashtaqu ilaihi. Ya, yashtaqu ilaihi. Dia ada keinginan. Ada keinginan untuk memakan makanan itu atau meminum minuman itu. Yashtaqu ilaihi. Walaupun belum lapar banget gitu ya. Tapi dia kalau tidak memakan itu kepikiran misalkan. Ya, kepikiran. Bahkan ini sebagai ini aja ya. Apa namanya? Maklumat ya, sebagai maklumat. Disebutkan di hasyiah kitab tertentu ya, itu ada yang menyebutkan di daerah Yaman kopi ya. Kopi itu mungkin bagi orang Yaman walau alam ya kalau sekarang, tapi mu'alif hasyiah tersebut menyebutkan kopi itu bagi penduduk Yaman pada waktu itu sangat ini ya, sangat apa namanya, penting lah gitu. Jadi kalau belum minum kopi belum fokus mereka itu ya. Nah, ini mungkin berbeda-beda ya antara orang dengan orang, antara kebiasaan dengan kebiasaan orang lain. Nah, makanya boleh termasuk uzur meninggalkan jamaah adalah itu tadi, jika sudah dihidangkan kopi ya belum minum kopi, nah itu ya, tapi apa namanya, jangan dicari-cari gitu ya. Ya kalau misalkan memang dia nggak fokus gitu ya berarti dia akan kopi dulu ya, kopi habis itu baru sholat. Nah, itu apa namanya, kebiasaan sebagian orang gitu ya, kebiasaan sebagian orang. Nah, ini karena dikiaskan ke perkara ini. Jadi kalau ada apa namanya hidangan makanan atau minuman dan dia belum nggak fokus kalau belum makan itu semua ya, maka ya janganlah dia sholat atau makruh dia sholat ya sebelum dia menunaikan itu semua. Ya. Nah, berdasarkan hadis la sholata kamilatan, tidaklah sholat secara sempurna di hadrati ta'am ya, di depan atau jika ada makanan yang sudah dihidangkan ya, makanan yang sudah dihidangkan. Wala salata wa huwa yudafi'uhul akhbatha, dan juga tidak sholat secara sempurna dan dia menahan buang hajat akhbathan, dua perkara yang buruk, itu al-baul dan al-ghaid, itu kencing dan BAB ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kita selesaikan dulu hajat kita, baru kita habis itu sholat gitu ya. Baik. Wa kuriha salatun fi tariqi bunyan. Nah. Dan makruh sholat di tengah jalan. Tengah jalan yang bagaimana? Ya. Tengah jalan di daerah perkotaan, di daerah yang banyak bangunannya. Ya. Dan kalau yang banyak bangunannya kan itu suka dilalui orang ya, maka jangan sampai kita sholat di tengah jalan. Kenapa? Karena mengganggu orang, ya. mengganggu orang. Ya. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita ya di satu sisi kita
mengambil hak orang lain. Ya, karena jalanan itu yaitu diperuntukkan untuk maslahat orang banyak gitu. Dan tidak elok kita melakukan yang wajib, tapi kita juga melakukan yang haram dalam satu waktu. Nah, makruh di sini kalau misalkan tidak mengganggu ya. Ya. Kalau misalkan memang benar-benar mengganggu ya. Ada orang gitu ya. Di jalan itu misalkan ambulan pengen lewat tapi terhalangi karena ada orang yang sholat di situ. Ya. Ya. Nah, itu apa namanya? Kalau misalkan diyakini sampai mengganggu orang, benar-benar mengganggu gitu ya, itu mungkin bisa bisa menjadi hukumnya haram gitu ya. Makruh itu kalau misalkan tidak mengganggu orang ya, karena jalanan itu kan kalau tidak mengganggu, tapi kalau benar-benar mengganggu ya berarti bisa menjadi haram ya. Nah itu, atau ilatnya juga karena misalkan dia terganggu, nah, orang yang sholat ini terganggu dengan lalu lalang orang ya, lalu larang orang. Nah ini dia tidak mengganggu orang lain, tapi dia sendiri yang terganggu karena banyak orang yang lewat. Nah ini juga menjadi ilat daripada sholat di tengah jalan itu sendiri ya. Nah sekarang la bariyah ya, la bariyah bukan di jalan yang tidak ada bangunannya, misalkan kayak di hutan gitu kan, atau kayak di mana lagi ya, padang pasir gitu kan. Nah ini tidak menjadi makruh. Nah tapi juga bisa menjadi makruh ketika banyak ada orang yang lalu lalang, nah gitu. Bisa menjadi makruh kalau misalkan banyak orang yang lalu lalang di tempat itu. Kayak misalkan di hutan, di gunung gitu ya, sedang ada event gitu ya, event pada hari tertentu naik gunung. Nah itu kan pasti banyak orang ya, walaupun di tengah hutan, karena ada acara tersebut ya, pasti banyak orang yang lalu lalang. Nah, walaupun di situ bukan di bunyan, bukan di tempat perkotaan ya. Nah, tapi di sini tetap makruh karena ada ilat tersebut, ada sebab tersebut, yaitu banyak orang yang lalu lalang. Baik. Nah, wa maudhi'i maksin, dan juga tempat maks itu apa ya? Pajak yang diambil secara zalim. Ya, pajak yang diambil secara zalim, pungutan liar gitu ya. Pungutan liar. Ya. Maupun masalah pajak ini nanti ada pembahasan tersendiri ya. Gitu. Ya, apa namanya? Tidak bisa terpenuhi, maka diperbolehkan untuk mengambil dari orang yang mampu. Ya. Diambil tapi sesuai dengan hak ya. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau yang seperti itu diperbolehkan ya. Jika sesuai dengan kebutuhan dan pengambilannya secara adil ya. Nah, tapi kalau misalkan pungutan liar ya, peruntukannya tidak jelas, terus pengambilannya secara membabi buta. Nah, inilah yang dilarang dalam hadis ya. Nah, jika karena itu dilarang dalam hadis, maka juga inilah yang disebut dengan maks ya. Dan makruh orang yang sholat di tempat itu. Nah, ilatnya apa? Karena itu ma'was syayatin. Karena itu tempatnya setan berkumpul. Nah, orang yang melakukan itu kan zolim ya. Zolim. Orang yang melakukan itu zolim. Nah, maka itulah tempat setan berkumpul gitu ya. Ma'was syayatin.
Nah, dikiaskan dengan itu, ya, dengan tempat ya pengambil pemungutan liar tadi, itu setiap tempat maksiat, ya, setiap tempat maksiat. Jadi kalau kita sholat di tempat maksiat, kayak di ya klub malam ya, naudzubillah min dzalik ya, atau di ya tempat-tempat maksiat lah, tempat judi ya, tempat minum khamar. Nah, boleh secara asal boleh karena wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuran. Allah telah menjadikan tanah ya bagi umat Islam ini, bagi umat Nabi Muhammad SAW sebagai masjid, sebagai tempat sujud. Jadi di tempat manapun boleh, selagi tidak ada najis di situ. Nah, tapi tidak boleh. Nah, kemakruhannya di sini karena itu tempat berkumpulnya setan. Gitu ya. Karena setan itu berkumpul kepada mereka yang suka melakukan maksiat. Ini makruh ya, makruh sholat di tempat-tempat tersebut. Nah, selanjutnya wabi makbaratin illam yatahaqqaq nabishuha. Nabishuha. Ya. Nah, dan makruh di sholat di kuburan, ya, sholat di kuburan. Illam yatahaqqaq nabishuha. Ya, jika dia tidak yakin kuburan itu belum diangkat, ya, kuburan itu belum diangkat. Kenapa? Kan misalkan kuburan itu misalkan sudah dibongkar lagi ya. Ada kuburan kan yang dibongkar. Nah, kalau sudah dibongkar kan tanah yang ada di bawahnya itu, yang tempatnya mayit itu kan sudah bercampur baur dengan darah gitu ya. Nah, kalau kuburan yang dibongkar itu kita yakin tanah yang di atas itu ternyata dari bawah yang tercampur dari darah itu segala macam. Nah, itu haram kita sholat di situ. Tidak boleh karena kita sholat di tempat yang najis. Bukan jasadnya ya, bukan ya. Tapi yang menjadikan najis itu apa? Darahnya. Karena kalau jasad manusia itu kan tidak najis gitu ya. Baik dalam keadaan mati ataupun keadaan hidup gitu. Tapi yang menjadi najis adalah darahnya. Nah, kalau misalkan di kuburan itu tadi kita sholat di atas tanah yang sudah tercampur dengan darah, nah itu tidak sah sholatnya. Tapi kalau sholat di kuburan dan kita nggak tahu nih ini tanah apakah tanah yang dari dalam atau tanah di luar, nah itu kan belum ketahuan kan. Nah itu juga tidak, itu makruh hukumnya. Kenapa makruh? Karena kita sholat sejajar dengan najis. Ya, jadi ilatnya di dalam mazhab Syafi'i itu, kenapa kita makruh sholat di kuburan? Karena kita sejajar dengan najis. Ya, itu ilatnya. Nah mungkin nanti ada ilat-ilat yang lain di mazhab yang lain. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, ya ilatnya kenapa kita tidak boleh sholat di kuburan? Ya makruh kalau di sini. Ya kalau yakin itu kita sholat tanah yang kita itu najis, nah itu haram. Tapi kenapa di sini makruh? Ya karena bersejajar. Artinya kita tidak menempel dengan najis, tapi sejajar dengan najis. Makanya kalau misalkan ya, di tempat sujud kita ada najis, tempat sujud kita, tapi kita tidak kena nih, ya, tidak kena dengan najis itu. Ya, anggota tubuh sholat kita itu tidak kena dengan najis, atau baju kita tidak kena dengan najis, ya, itu sholatnya sah. Tapi makruh. Kenapa makruh? Karena sejajar dengan najis. Begitu juga kalau misalkan di atas kita, ya, baik di langit-langit, ya, atau di genteng itu ada najis misalkan. Nah, karena sejajar dengan najis, ya, maka itu juga makruh. Gitu ya. Jadi ilatnya itu, ilatnya adalah sejajar dengan najis. Sawaun asalla ilal qabri am alaihi, ya, baik dia sholat menghadap ke kuburan, am alaihi atau sholat untuk menyolati siapa yang ada di kuburan. Bukan, afwan. Alaihi itu alal qabr itu di atas kuburan, ya. Jadi walaupun baik dia sholat
ke kuburan atau di atas kuburan, ambijanibihi atau di sampingnya. Kama nassu alaihi fil sebagaimana ya yang diterangkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um. Nah, selanjutnya kalau sholat di atas kuburan itu ya kalau di madzhab kita makruh ya, tapi ya nggak sopan aja. Tapi ya di madzhab yang lain ada yang haram. Jadi kemakruhan kalau ada sholat di atas kuburan, ini kurang beradab ya. Nah itu kemakruhannya dalam dua sisi. Yang pertama sejajar dengan najis, yang kedua adalah dia menaiki kuburan itu sendiri. Baik. Wa tahrumus sholatu liqabri nabiyyin. Dan haram sholat menghadap ke kuburan Nabi. Au nahwi waliyin, atau kuburannya wali, ya, orang soleh, ya. Untuk apa? Tabarrukan, untuk bertabarruk, nah, gitu, ya. Cari berkah dari kuburan itu. Au i'zaman, atau mengagungkan kuburan itu menjadi haram, ya. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada maksud ini, tidak ada maksud tabarruk, tidak ada maksud mengagungkan kuburan itu, ya, tapi cuma bertepatan sholat, kebetulan di depannya ada kuburan gitu. Kebetulan misalkan kita membangun masjid, di depannya ada kuburan. Kebetulan kita sholat, di depannya ada kuburan. Nah itu ya tidak menjadi haram. Ya. Jadi yang haram itu atas dasar ini, tabarrukan au i'zam. Nah, bisa menjadi ya kufur kalau misalkan ya apa namanya kuburan itu atau ya yang mendatangkan manfaat itu adalah nabi dan wali itu sendiri. Nah itu bisa menjadi kufur ya. Tapi kalau dia masih yang mendatangkan manfaat itu Allah, ya cuma dia bertabaruk saja dari kuburan itu, nah itu haram, ya tidak sampai ke syirik. Jadi syirik itu kapan? Ketika dia meyakini ya bahwasanya bisa mendatangkan manfaat tanpa Allah. Nah, gitu. Dan ini mutlak di semua sisi ya. Bahkan kalau misalkan kita berobat, kita meyakini obat itu yang mendatangkan manfaat, yang menyehatkan tanpa Allah, nah itu juga syirik gitu ya. Gitu. Nah, tapi di sini haram ketika dia ya bermaksud tabarruk ya. Dan bisa menjadi syirik ketika dia ya meyakini wali dan nabi itu mendatangkan manfaat tanpa Allah. Tanpa Allah. Ya, harus dibedain ya. Jadi perkara yang syiriknya di situ. Ya. Dan yang kita ingatkan, ya makanya kita jangan langsung tuduh syirik. Misalkan ada orang yang sholat ya untuk tabarruk atau untuk mengagungkan kuburan, ya. Nah, jangan langsung kita tuduh itu syirik atau segala macam. Ya, kita ingatkan ini perkara yang haram segala macam. Nah, karena kalau untuk tuduhan syirik ini kan kita nggak tahu niat dia apa gitu kan. Niat dia apakah meyakini gitu kan bisa mendatangkan manfaat tanpa Allah atau tidak gitu. Nah, itu kan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kita ingatkan tetap ya, kita ingatkan jangan, ini haram ya. Kita sholat untuk menghadap ke kuburan wali dalam rangka untuk tabaruk atau i'zam. Seperti itu. Tapi kalau untuk baca Quran dalam mazhab Syafi'i ya, kita ingin menghadiahkan pahala baca Quran atau pahala zikir. Nah, di sebagian keterangan buku mazhab Syafi'i itu lebih baik ya. Lebih baik kalau ini tujuannya untuk mengirimkan pahala baca Al-Qur'an itu hendaknya dilaksanakan di dekat kuburan si mayit itu ya. Itu kalau baca Al-Qur'an ya. Mengirim baca Al-Qur'an. Baik.
Kalau nggak salah ini nanti ada pembahasannya di entah jenazah entah wakaf ya. Baik. Lanjut, wabahat Zain al-Iraqi dan meneliti gitu ya, atau berargumentasi apa ada makarohatus shalah fi masjidin toro'a dafnun nasi haulahu, ya, tidaklah makruh sholat di masjid apapun itu, toro'a dafnun nasi haulahu, yang mana ada misalkan masjidnya duluan, ya, habis itu orang berbondong-bondong, ya, bukan berbondong-bondong ada orang ya menguburkan di sekitaran masjid, ya, di sekitaran masjid ini tidak makruh sholat di masjid tersebut, ya, sholat di masjid tersebut, ya. Taib. Wa fi ardin maghsubatin, ya. Wa fi ardin maghsubatin, dan haram sholat di tanah yang diambil haknya secara paksa. Ya, diambil haknya secara paksa. Apa namanya? Kita mengambil hak orang lain kan gitu. Misalkan ini tanah punya orang gitu kan. Tapi kita ngambil hak orang lain tersebut. Ya, kan sekarang banyak kejadian ya. Orang matok tanah gitu kan. Lebih dikit lah gitu. Nah, itu haram sebenarnya itu kan. Itu jatuhnya sebagai ardun maghsubah berarti. Ya, tanah yang haknya diambil secara paksa. Walaupun misalkan berapa meter. Nah, kalau misalkan ada orang yang sholat di situ, itu tadi haram ya, itu haram. Dan orang kalau misalkan sholat di situ, sholatnya sah tapi tidak mendapat pahala. Ya. Haram sholat di situ, tapi sholatnya sah. Sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan pahala. Ya. Ini banyak kejadian kan. Itu orang metak tanah, dilebihin dikit. Ya. Zolim orang kayak gitu ya. Bal tasihhu, kan tapi sholatnya sah. Bila thawabin. Ya, bila thawabin, tanpa mendapatkan pahala. Kama fi thawbin maghsub, ya. Sebagaimana sholat di baju yang dia ambil dari orang lain. Gitu. Ya. Baju yang diambil oleh orang lain. Baju yang diambil dari orang lain. Nah, apakah mutlak atau enggak? Kan kadang kita kalau misalkan ada orang mahasiswa gitu ya, hidup di kos gitu. Kadang kita ambil barang orang lain tuh seenaknya aja gitu ya. Dan kita tahu pasti orangnya ridho gitu, ikhlas. Baik itu baju, pakaian, makanan gitu ya. Apakah hukumnya sama atau berbeda? Nah, kalau misalkan kita masih meragukan apakah orangnya ikhlas atau enggak ridho, ini biasanya orangnya berarti penduduk baru gitu kan. Nah, kalau masih ragu, nah haram berarti sholat pakai baju yang orang lain tanpa izin, ya, atau mengambil makanan tanpa izin. Nah, kalau masih meragukan, tapi kalau sudah mendekati yakin atau mendekati yakin, kalau misalkan ini kan remeh gitu kan makanannya, kalau kita ambil, insya Allah ikhlas. Karena secara kebiasaan memang sudah seperti itu misalkan. Atau baju kita ambil, ya, insya Allah ikhlas. Sarung biasanya kan sarung ya. Atau ya mungkin baju-baju yang nggak terlalu mahal gitu. Kalau baju mahal biasanya agak kesel gitu kalau diambil. Nah, biasanya sarung gitu kan, atau misalkan baju-baju yang mungkin nggak terlalu dihiraukan gitu kalau misalkan hilang. Nah, itu kalau misalkan seperti itu, ya, kemungkinan besar atau yakin pemiliknya itu ikhlas, ya, karena ada korinah. Nah, korinah ini bisa banyak ya. Tadi bisa kebiasaan, secara kebiasaan penduduk di tempat itu, ya,
insya Allah ikhlas gitu kan. Nah itu nggak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Jadi tidak perlu kita tunggu orangnya udah sampai datang, padahal kita lagi butuh baju gitu kan, lagi butuh sarung. Gitu. Nah tidak perlu sampai menunggu itu. Kalau misalkan secara kebiasaan itu menunjukkan bahwasanya pemiliknya bakal ikhlas gitu. Ya. Ya. Jadi wakada insyaka fi ridho malikihi la in dhannahu bi qarinah. Jadi begitu juga hukumnya ketika dia ragu apakah pemiliknya ridho atau enggak. Nah, hukumnya berbeda ketika dia ada indikasi kuat pemiliknya bakal ridho. Nah, atau yakin pemiliknya bakal ridho. Nah, ini tidak apa-apa ya. Dan sholat dengan pakaian tersebut insya Allah sah dan mendapatkan pahala. Atau ada makanan yang remeh-temeh tadi, kita makan langsung, itu juga halal baginya. Ya. Yang tidak halal itu misalkan tadi makanannya ya mahal gitu kan. Nah, makanannya mahal dan orang tuh biasanya nggak mau gitu kan. Tiba-tiba kok hilang gitu, baru tadi beli gitu 100.000, kok tiba-tiba hilang. Nah, itu kan biasanya orang agak cenderung menjaga gitu ya. Nah, kalau makanan-makanan yang seperti itu, nah itu karena ada indikasi kuat pemiliknya tidak bakal ridho, nah, mengambil yang kayak seperti itu tidak boleh. Tapi kalau makanan remeh-temeh ya, atau baju yang remeh-temeh juga, ya itu nggak apa-apa. Walaupun sebaiknya juga harus minta izin. Wafil jili, ya. Lau dhaqal waqtu wa huwa bi ardin maqsumatin ahrama masyah, ya. Wa rajjahul Ghazi. Nah, ada satu pendapat ya. Lau dhaqal waktu, jika waktunya telah sempit, sisa berapa menit gitu sebelum keluar waktu, dan dia wa huwa bi ardin maqsubatin, dan dia ada di tanah yang diambil tanpa izin pemiliknya. Ya. Ahrama masyian, dia takbiratul ihram sambil dia berjalan. Warajahul Ghazi, dan ini dirojihkan oleh Imam Al-Ghazi. Ya. Karena gini, ya, adanya dia di tanah yang diambil dari pemiliknya tanpa izin, ya, keberadaannya dia itu maksiat di situ, ya. Sedangkan sholat itu dia harus sholat di waktu tersebut, gitu. Jadi dia harus keluar dan dia harus sholat, gitu. Ya, bagaimana ya solusinya? Nah, kalau yang dirojihkan oleh Imam Al-Ghazi ini adalah dia takbiratul ihram, ya, sambil dia sholat berjalan. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazi. Nah, qala syekhuna. Nah, ini nanti dibantah oleh Imam bin Hajar Al-Haytami. Ya. Qala syekhuna, berkata syekh kami yaitu Imam bin Hajar Al-Haytami, walladhi yattaji, pendapat yang rajih bagi kita, bagi Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, annahu la yajuzu lahu salatu syiddatil khauf. Dia tidak boleh salat seperti salat dalam keadaan perang, dalam keadaan takut gitu ya. Kan salat dalam keadaan takut, sangat takut, misalkan karena lari dari bencana gitu ya, lari dari bencana, atau dalam perang sedang berkecamuk, itu kan kita boleh salat dalam berjalan gitu ya, tidak menghadap kiblat. Nah, apakah boleh? Kalau tadi Imam Al-Ghazi boleh kita ihram sambil berjalan. Nah, kalau kata Ibnu Hajar Al-Haytami tidak boleh ya. Tidak boleh melakukan seperti itu. Lalu bagaimana? Ya. Nah, yang didahulukan adalah dia meninggalkan maksiat dulu. Sebelum dia ada dua pilihan bagi dia kan. Meninggalkan tempat itu wajib bagi dia, dan sholat wajib bagi dia. Kalau dia tidak sholat dan dia harus keluar dari tempat itu,
dia sholat bakal di luar waktu. Mana yang harus lebih didahulukan? Mana yang harus didahulukan? Nah, kalau Ibnu Hajar Al-Haytami, yang didahulukan adalah ya at-tark, meninggalkan sholat supaya dia bisa keluar. Soalnya keberadaan dia itu maksiat di situ, ya. Gitu. Dia harus meninggalkan tempat itu. Dia harus. Nah, ini dikiaskan dengan permasalahan apa? Nah, dikiaskan seperti kamalahu tarkuha litakhlisi kamalahu tarkuha litakhlisi malihi lau ukhidha minhu. Ya. Sebagaimana dia boleh meninggalkan sholat untuk apa? Untuk mengambil hak dia, mengambil harta dia jika hartanya diambil. Bal aula, bahkan itu lebih utama. Iya. Sholat di tanah milik orang lain harus izin dulu. Iya, betul. Ya, jangan asal sholat ya. Tapi kalau di masjid, karena masjid itu sudah diwakafkan untuk umat Islam gitu ya, tidak perlu izin. Ya. Karena masjid itu wakaf ya. Tidak dikatakan masjid kalau misalkan tanahnya bukan tanah wakaf. Ya. Kalau masjid tapi milik pribadi, nah itu berarti belum masjid berarti. Ya. Jadi tidak dikatakan masjid kecuali tanahnya di atas tanah wakaf. Walaupun di atas dikasih nama masjid ya, di atas nama masjid, tapi kalau tanahnya tanah milik pribadi atau masjidnya milik pribadi, atau boleh gini sih sebenarnya, tanahnya mungkin milik pribadi, tapi bangunan di atasnya wakaf. Nah, itu boleh sebenarnya di mazhab Syafi'i boleh ya. Di mazhab Syafi'i boleh dikatakan itu sebagai masjid. Nah, tapi yang nggak boleh itu baik tanahnya maupun masjidnya itu milik pribadi. Nah, itu nggak dikatakan masjid walaupun dinamai masjid. Gitu. Ya, masjid pribadi itu ya berarti. Jadi kalau masjid pribadi tidak dihukumi masjid, artinya tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Karena tidak disunahkan, ya, karena bukan masjid. Gitu. Jadi yang disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid di masjid yang diwakafkan. Baik wakaf tanahnya, wakaf tanah dan masjidnya, atau wakaf masjidnya saja, bukan tanahnya. Di mazhab Syafi'i boleh ya, tanahnya pribadi, tapi di atasnya kita bangun bangunan, dan bangunan itu yang kita wakafkan, itu boleh. Makanya waktu awal-awal pandemi kan gitu, bagaimana solusi orang yang kan misalkan dulu waktu awal pandemi kan masih takut ya ke masjid gitu. Lalu bagaimana sholatnya? Apa kita itikafnya? Gitu. Ada solusi ya kita wakafkan saja. Kita gelar sajadah lalu kita kita isbat, kita kokohkan biar netep di situ. Bukan gelar sajadah aja. Habis itu sajadahnya diwakafkan enggak, tapi harus kayak dipaku gitu kan. Sajadahnya dipaku di tempat itu, lalu yang kita wakafkan adalah sajadahnya. Nah, begitu juga lantai gitu kan. Kita wakafkan lantai yang ada di atasnya. Karena lantai itu kan tetap gitu kan, tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah, maka yang kita wakafkan lantainya saja. Itu boleh ya. Boleh dan dapat dihukumi sebagai masjid. Gitu. Ya, seperti itu. Ya, mungkin cukup ya. Sampai sini dulu pembahasan kita. Dan insya Allah kayaknya pembahasan baru deh setelahnya. Ya, insya Allah setelahnya nanti kita masuk ke sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang kalau misalkan kita tinggalkan, baik lupa ataupun ya baik lupa ya. Kalau lupa kita tidak meninggalkan, kita lupa melakukan sunnah ab'ad ini, ya. Kalau kita lupa, maka kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya, disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya, tidak wajib ya, tapi disunnahkan untuk sujud sahwi. Inilah sunnah ab'ad. Dan ada sunnah hayat, yaitu sunnah yang kalau kita tinggalkan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Kalau melakukan sujud sahwi berarti dia
ya batal sholatnya. Baik. Yang mudah-mudahan bisa kita bahas di pekan depan, insya Allah. Ini kita cukupkan sampai sini dulu teman kita. Tafi bihadzal qadar, dan kita tutup membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.